warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septi Yulianingrum. NIM saya 221F10031. Saya dari Prodi PLB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pelayanan pembelajaran anak tunadaksa. Sebelumnya, strategi pembelajaran apa sih strategi pembelajaran itu? Strategi pembelajaran yaitu berasal dari bahasa Yunani, yakni strategia, artinya ilmu perang atau panglima dalam perang, sehingga dapat dikatakan bahwa strategi merupakan suatu seni dalam merencanakan operasi dalam suatu peperangan. Misalnya mengatur cara atau siasat saat berperang di angkatan darat maupun laut. Makna strategi diartikan suatu keterampilan untuk mengatur kejadian atau peristiwa. Sedangkan menurut Gagne, strategi merupakan kemampuan internal dari dalam seseorang dalam berpikir, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan. Pengertian lain mengenai strategi yaitu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan. Kemudian dapat dihubungkan dengan belajar mengajar. Menurut Mujiono, bahwa strategi merupakan guru menggunakan siasat tertentu dalam mengupayakan keajegan aspek dari komponen pembentuk dari sistem pembelajaran. Makna strategi pada bidang pendidikan diartikan sebagai suatu seni ilmu untuk membawakan pengajaran di kelas, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengertian lain dari strategi adalah pola yang direncanakan atau ditetapkan untuk melakukan kegiatan. Dalam strategi mencakup tujuan kegiatan, subjek yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, serta sarana-prasarana penunjang kegiatan. Sedangkan kata pembelajaran berdasarkan terjemahan berarti instruction. Dari bahasa Inggris, kata pembelajaran merujuk pada upaya membelajarkan siswa. Pembelajaran artinya upaya membelajarkan seseorang atau suatu kelompok orang melalui berbagai upaya, strategi, metode, dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Gagne, pembelajaran yakni rangkaian kegiatan dalam mempermudah belajar. Kemudian belajar dapat terlaksana secara optimal. Pengertian lain mengenai pembelajaran merupakan proses kerjasama baik guru dan siswa dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik yang ada di dalam diri maupun di luar diri siswa dalam mencapai tujuan belajar. Pembelajaran dengan fungsi membimbing anak didik dilakukan dengan cara membimbing dan mengembangkan diri sesuai perkembangan yang dijalani. Dalam hal ini, strategi pembelajaran yaitu kegiatan yang dipilih pengajar baik orang tua maupun guru dalam proses pembelajaran, sehingga membantu dan juga memudahkan anak mencapai tujuan pengajaran tertentu. Pengertian lain menurut Kemp mengenai strategi pembelajaran yaitu suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru serta siswa dengan maksud tujuan pembelajaran mampu dicapai secara efektif dan juga efisien.
Strategi pembelajaran yakni serangkaian kegiatan proses pembelajaran terkait dengan pengelolaan siswa, guru, kegiatan pembelajaran lingkungan belajar, sumber belajar dan penilaian, supaya pembelajaran berjalan efektif dan efisien sesuai tujuan pembelajaran. Menurut teori di atas disimpulkan bahwa strategi pembelajaran itu dirancangkan atau konsep kegiatan yang akan dilakukan pendidik oleh guru dan orang tua melalui pembelajaran dalam rangka mempermudah proses pembelajaran agar tujuan tercapai dengan baik dan benar. Strategi pembelajaran dilakukan dengan cara mengelola apa yang ada di dalam pembelajaran seperti tujuan kegiatan, subjek yang terlibat, isi kegiatan, pelaksana kegiatan, dan sarana-prasarana penunjang kegiatan. Dalam hal ini melibatkan proses kerjasama baik guru, orang tua, ataupun siswa dalam rangka memanfaatkan potensi pada siswa untuk mencapai tujuan belajar. Adapun juga fungsi strategi pembelajaran dalam strategi pembelajaran terdapat fungsi yang perlu diketahui. Adapun fungsi strategi pembelajaran antara lain yang pertama yaitu bahan dalam mengembangkan bahan ajar. Yang kedua, mengevaluasi bahan ajar yang ada sesuai kriteria yang ada. Yang ketiga, seperangkat kriteria dan bahan dalam merevisi bahan ajar yang telah ada. Yang keempat, yaitu kerangka kerja guna merencanakan catatan ceramah, kelas, latihan kelompok berbasis interaktif, serta penugasan melalui pekerjaan rumah. Dapat dipahami bahwa fungsi pembelajaran dapat dijadikan acuan dalam memahami suatu strategi pembelajaran, agar strategi pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Adapun juga strategi pembelajaran bagi anak tunadaksa, yaitu yang biasa diterapkan dalam hal strategi pembelajaran, yaitu pengorganisasian tempat pendidikan. Di antaranya yang pertama, pendidikan integrasi terpadu. Kedua, pendidikan segresi terpisah. Ketiga, penataan lingkungan belajar. Dari pemaparan strategi pembelajaran yang sudah saya katakan memerlukan penjelasan, adapun pemaparan terkait strategi pembelajaran untuk anak tunadaksa sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan integrasi atau terpadu. Pendidikan integrasi merupakan pendidikan terhadap anak tunadaksa dengan menerapkan pendidikan di sekolah umum. Di sekolah ini, anak tunadaksa sepenuhnya mengikuti pendidikan yang tanpa mendapatkan program khusus sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Kirk, bahwa penyesuaian pendidikan anak tunadaksa jika tidak ditempatkan di sekolah umum, diantaranya 1. Penempatan di kelas reguler dengan menyediakan lingkungan belajar tambahan jadi anak tunadaksa dapat bergerak sesuai kebutuhannya. Menyiapkan program khusus dalam mengejar ketinggalan anak tunadaksa karena sering tidak masuk sekolah. Guru juga perlu mengadakan kontak dengan anak tunadaksa secara intens untuk mengetahui kelainan fisik secara langsung, dan diperlukan melakukan rujukan ke ahli terkait jika timbul masalah fisik atau kesehatan. Yang kedua, menempatkan di tempat sumber belajar dan kelas khusus. Apabila anak tunadaksa ketinggalan dari temannya di kelas reguler karena kondisi sakit, maka perlu diberikan layanan tambahan oleh guru di ruang sumber. Di ruang sumber ini tergantung pada materi pembelajaran yang ketinggalan. Namun, berbeda dengan anak yang mengalami kelainan fisik sedang. Mereka hanya mengunjungi kelas khusus seperti anak
anak tidak mampu berbicara perlu masuk di kelas khusus. Dalam rangka persiapan anak memasuki kelas reguler akibat dari keseringan bermain, pergi ke kantin, serta melakukan upacara bersama anak normal. Yang kedua, ada pendidikan segresi atau pendidikan terpisah. Pelaksanaan terhadap anak tunadaksa yang dilakukan di tempat khusus, misalnya sekolah khusus dengan menggunakan kurikulum pendidikan luar biasa anak tunadaksa. Adapun komponen perangkat kurikulum pendidikan luar biasa terdiri dari 1. Landasan program dan pengembangan kurikulum terdiri dari landasan sebagai acuan dan pedoman untuk mengembangkan kurikulum, tujuan, jenjang, dan satuan pelajaran. Pengajaran terdiri dari isi program, pengajaran, waktu pendidikan, rancangan program pembelajaran, pelaksanaan, penilaian, serta pengembangan kurikulum. Kemudian berlanjut dalam proses di tingkat nasional ataupun daerah. Yang kedua, garis besar program pengajaran GBPP terdiri dari definisi fungsi serta tujuan mata pelajaran, ruang lingkup bahan pengajaran, pokok pembahasan uraian tentang kedalaman dan keluasan tema, alokasi time, batasan pelaksanaannya, serta cara pembelajaran yang disarankan. Yang ketiga, ada juga pedoman dalam implementasi kurikulum, terdiri dari pedoman pelaksanaan kegiatan belajar, rehabilitasi, pelaksanaan bimbingan, administrasi di sekolah, dan juga di pedoman penilaian hasil belajar. Adapun juga yang ketiga tadi, penataan lingkungan belajar, pelaksanaan pendidikan tidak luput dari lingkungan belajar. Dalam hal ini diperlukan penataan lingkungan belajar untuk anak tunadaksa yang membutuhkan perlengkapan khusus dalam lingkungan belajar anak tunadaksa. Lingkungan belajar seperti gedung di sekolah yang perlu dilengkapi sarana yang dapat membantu proses belajar anak. Bangunan yang dibangun harus memudahkan anak, baik untuk keluar, masuk, dan juga mudah bergerak di dalam ruangan, serta memudahkan mengadakan penyesuaian atau segala sesuatu di ruangan sehingga mudah digunakan. Kondisi apapun serta mengenai gedung yang digunakan anak tunadaksa diantaranya yang pertama, macam-macam ruangan khusus seperti ruang poliklinik atau KS, ruang latihan bina gerak, ruang bina bicara atau speech therapy, ruang bina diri, terapi okupasi, dan ruang bermain, serta lapangan. Yang kedua, jalan masuk menuju sekolah dibuat keras dan rata sehingga dapat memungkinkan anak tunadaksa yang memakai alat bantu ambulans, kursi roda, tripod, brace, kruk, dan lain-lain dan sebagainya, sehingga dapat bergerak dengan aman. Yang ketiga yaitu tangga sebaiknya disediakan jalur lantai yang dibuat miring dan landai. Lantai dibangun baik yang berada di luar dan dalam gedung sebaiknya dibuat dari bahan yang tidak begitu licin. Yang selanjutnya yaitu pintu ruangan sebaiknya lebih lebar dari pintu biasa dan daun pintu dibuat mengatup ke dalam. Selanjutnya disediakan lorong atau koridor yang lebar yang ada pegangan di tembok untuk menghubungkan bangunan atau kelas satu dengan kelas yang lain, sehingga anak dapat mandiri. Yang selanjutnya yaitu dinding lorong dapat dipasang di cermin besar yang dapat digunakan anak mengoreksi sendiri sikap atau posisi jalan yang salah. Selanjutnya yaitu kamar mandi sebaiknya dekat dengan kelas agar mudah dan segera dapat
menjangkaunya. Yang selanjutnya yaitu perlu dipasang WC duduk agar anak tidak perlu menjongkok pada saat menggunakannya. Selanjutnya, dalam kelas dilengkapi dengan meja dan kursi yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi kecacatan anak, seperti tinggi meja, kursi dapat disetel, tanganan dan sandaran kursi dimodifikasi, serta perlu dipasangkan bel atau sabuk, sehingga akan aman. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran pada anak tunadaksa terdiri dari pendidikan integrasi yang mencampurkan antara anak tunadaksa dengan anak normal lain. Pendidikan segresi dalam hal ini dilakukan dengan pembelajaran dengan membedakan antara anak normal dengan anak tunadaksa, sehingga pembelajaran dapat terjadi secara khusus. Dan penataan lingkungan, belajar penataan lingkungan ini dimaksud sebagai penunjang pembelajaran. Melalui strategi pembelajaran itu, proses pembelajaran dapat berjalan dengan semestinya. Adapun juga pendidikan integrasi. Pengertian pendidikan integrasi adalah suatu sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik atau siswa sekolah luar biasa untuk belajar dalam waktu tertentu di sekolah reguler sesuai dengan kelas yang ada di sekolah luar biasa, misalnya hanya dalam pelajaran kesenian atau olahraga. Jadi peserta didik SLB bersama dengan peserta didik reguler berada dalam kelas yang sama. Pengertian lainnya mengenai pendidikan integrasi yaitu menerapkan pendidikan di sekolah umum pada anak tunadaksa. Di sekolah ini, anak tunadaksa sepenuhnya mengikuti pendidikan yang tanpa mendapatkan program khusus sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan integrasi merupakan suatu pendidikan atau layanan pendidikan dengan sistem anak berkebutuhan, mengenyam pendidikan bersama anak normal lain. Yang kedua yaitu ada juga jenis-jenis pendidikan integrasi. Adapun jenis-jenis pendidikan integrasi diantaranya yang pertama sekolah reguler. Terdapat kelas khusus untuk siswa-siswi SLB yang sejenis, misalnya hanya untuk gangguan visual atau gangguan intelektual. Mereka yang dengan kebutuhan pendidikan khusus tetap diajarkan oleh guru SLB. Pengintegrasian diatur apakah pada mata pelajaran tertentu anak-anak dalam kelas khusus berintegrasi ke kelas reguler atau hanya pada waktu istirahat. Dalam integrasi tersebut diperlukan asesmen untuk anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, sekolah reguler terdapat ruang khusus untuk memberikan layanan kepada peserta didik reguler yang mengalami kesulitan dalam belajar karena kondisi mereka. Nah, di sini diperlukan juga pull-out sistem dalam mata pelajaran tertentu. Layanan di ruang sumber dilakukan oleh tim yang terdiri ortopedagog, psikolog, terapi bicara, fisioterapis, okupasional, dan terapis. Dalam jenis ini juga diperlukan asesmen untuk peserta didik tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis pendidikan integrasi. Misalnya hanya untuk gangguan visual atau gangguan intelektual saja, dan sekolah reguler terdapat ruang khusus untuk memberikan layanan kepada peserta didik reguler yang mengalami kesulitan dalam belajar.
karena kondisi mereka, anak kebutuhan pendidikan khusus tersebut. Ada juga kriteria pendidikan integrasi. Ada 3 kriteria, yaitu di antara kriteria pendidikan integrasi antara lain, yang pertama adanya rasa dimiliki dalam masyarakat sosial. Terlaksananya pendidikan integrasi ini memerlukan masyarakat sosial yang hidup di kehidupan sehari-hari, yang selayaknya memiliki di antara semasa agar kehidupan menjadi aman, damai, dan juga saling menjunjung rasa sosial di antara sesama. Sehingga implementasi pendidikan integrasi dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, partisipasi demi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan integrasi ini terdapat elemen penting yang dapat dikategorikan membantu prosesi pendidikan yang terlaksananya. Di sini elemen masyarakat diperlukan dalam rangka partisipasi dalam pelaksanaan pendidikan. Partisipasi dari masyarakat ini juga akan kembali kepada kepentingan masyarakat itu sendiri. Sehingga partisipasi dari masyarakat diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab bersama atas tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban. Implementasi sebuah pendidikan di dalamnya memerlukan kesadaran pada diri sendiri, memiliki sikap tanggung jawab atas tugas dan kewajiban ini dirasakan perlu guna pelaksanaannya. Pendidikan integrasi menjadi lancar dan baik. Yang keempat, tahapan integrasi. Tahapan penyelenggaraan pendidikan terpadu dibagi ke dalam 6 tahap. Yang pertama, integrasi physical integration adalah penyusunan fasilitas arsitektural yang dapat menjadi kontak antara anak penyandang cacat dan tidak. Yang kedua, integrasi terminologi. Dalam pelabelan dan diskriminasi tidak digunakan. Integrasi administrasi atau administration integration adalah anak-anak penyandang cacat mempunyai landasan hukum yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Misalnya, mereka memiliki hak dan kesempatan yang diatur oleh undang-undang dalam penggunaan transportasi dan kesempatan yang sama untuk meraih prestasi. Yang keempat, integrasi sosial. Social integration adalah kontak sosial antara penyandang cacat dengan yang bukan penyandang cacat. Yang kelima, integrasi kurikulum. Kurikulum integration adalah penggunaan kurikulum yang sama dan tujuan yang sama antara anak atau yang penyandang cacat dengan yang bukan. Yang keenam, integrasi psikologis atau psychological integration adalah semua siswa belajar dan diajar bersama dalam satu kelas pada saat yang sama dengan program yang sama. Ada juga prestasi belajar. Apa sih prestasi belajar itu? Nah, prestasi belajar itu ada beberapa pengertian prestasi belajar. Ada yang menurut Jamaroh, yaitu hasil dari kegiatan belajar yang dapat diketahui melalui bentuk atau angka, atau huruf, ataupun kalimat juga mencerminkan hasil yang dicapai oleh siswa. Sedangkan menurut Purwodarminto memberikan pendapat tentang makna prestasi sebagai hasil yang telah dicapai oleh seseorang. Berbeda dengan arti prestasi belajar, dimaknai sebagai prestasi yang diraih siswa dengan jangka waktu tertentu yang dicatat dalam buku raport sekolah. Sedangkan pengertian dari belajar merupakan suatu aktivitas yang di dalamnya ada sebuah proses tidak mengerti menjadi mengerti, tidak lihai menjadi bisa,
dalam mencapai hasil yang optimal. Belajar dimaknai sebagai kegiatan atau proses dalam memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengkokohkan kepribadian. Pengertian lain menjelaskan bahwa belajar merupakan proses dalam individu, dilihat melalui pengalaman berinteraksi dengan lingkungan yang dapat menimbulkan perubahan sikap yang relatif permanen. Dalam hal ini, prestasi belajar menurut Ngalim Purwanto mengenai prestasi belajar adalah keahlian secara maksimal serta paling tinggi di saat tertentu yang dilakukan anak dengan maksud menunjukkan respon dengan terjadinya suatu perubahan untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan. Nasution berpendapat tentang prestasi belajar bahwa kesempurnaan yang dicapai oleh manusia tentang cara berpikir, perasaan peka, dan bertindak jika memenuhi 3 aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik dapat dikatakan sempurna. Namun, prestasi dikatakan kurang sesuai jika belum mampu memenuhi 3 aspek tersebut. Sedangkan menurut Winkel, mengenai prestasi belajar dijadikan bukti keberhasilan yang sudah diraih oleh seseorang. Jadi prestasi belajar yaitu maksimal yang diperoleh seseorang setelah melakukan suatu usaha belajar. Menurut teori-teori yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah suatu kemampuan yang ditampakkan anak melalui kegiatan berpikir, dan berbuatnya prestasi belajar juga dapat dikatakan sebagai bukti keberhasilan seorang anak. Prestasi belajar dapat diketahui melalui aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saya akan menjelaskan tentang ketiga aspek tersebut. Yang pertama, aspek kognitif, yang dikelompokkan menjadi 6 tingkatan, yaitu tingkat pengetahuan, knowledge, tujuan instruksional ini mengharuskan siswa dalam mengingat atau recall informasi yang telah diterima sebelumnya, seperti fakta terminologi, problem solving, dan lain-lain. Yang kedua, tingkat pemahaman, komprehensif. Caranya dihubungkan dengan kemampuan agar dapat menjelaskan pengetahuan dengan baik. Yang ketiga, tingkat penerapan atau application. Suatu kemampuan dalam menerapkan informasi ke dalam situasi yang baru, dapat memecahkan masalah yang timbul. Yang keempat, tingkat analisis atau analisis terkait tentang kemampuan mengidentifikasi, memisahkan, dan membiarkan komponen terdiri kenyataan, konsep, pendapat, asumsi, dugaan sementara, kesimpulan. Siswa diharapkan mampu menunjukkan hubungan antara gagasan dengan cara membandingkan gagasan tersebut sesuai standar prinsip atau prosedur yang telah dipelajari. Yang kelima yaitu tingkat sintetis atau sintetis, artinya kemampuan dalam mengaitkan, menyatukan elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang menyeluruh. Yang keenam, tingkat evaluasi atau evaluation, level tertinggi dengan condong membentuk nilai penilaian biasa daripada penilaian biasa. Apakah siswa dapat membuat penilaian dalam keputusan tentang gagasan, metode, produk atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu? Adapun juga aspek kedua yaitu afektif. Fokus aspek ini yaitu berpikir, meliputi perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, atau nilai. Ramah afektif menentukan keberhasilan belajar
Seseorang apabila tidak ada minat pada pelajaran tertentu, maka akan sulit dalam mencapai keberhasilan studi secara maksimal. Sedangkan bagi yang berminat dalam mata pelajaran akan mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Ini adalah menurut Harun Rashid, sedangkan Muhyiddin Syah berpendapat bahwa prestasi bersifat afektif meliputi penerimaan sambutan atau apresiasi, sikap menghargai, internalisasi atau pendalaman, karakterisasi atau penghayatan. Misalnya, seorang siswa menunjukkan sikap berpartisipasi dalam hal yang dianggap baik. Ketiga, yaitu aspek psikomotorik yang berkaitan dengan olah gerak, misalnya berhubungan dengan otot-otot syaraf, misalnya lari, melangkah, menggambar, berbicara, membongkar peralatan, atau memasang peralatan, dan lain-lain. Pendapat Harun Rashid dan Mansur bahwa gerakan dasar itu yang mengarah pada keterampilan kompleks secara khusus. Pencapaian siswa pada ranah ini dapat melakukan tugas dalam bentuk keterampilan, disamakan standar atau kriterianya. Kesimpulannya, pencapaian prestasi belajar siswa digolongkan menjadi aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Akan lebih sempurna apabila ketiga aspek itu dimiliki oleh setiap siswa. Jadi siswa bukan cerdas dalam mata pelajaran saja, tetapi juga cerdas menerapkan di kesehariannya. Pencapaian prestasi belajar saling berhubungan satu sama lain. Sekian materi strategi pembelajaran anak tunadaksa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.